Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah, yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk, yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Dari prasasti Anjuk Ladang, diketahui bahwa Empu Sindok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharajasi Isana Wikrama Dharma Tunggadewa memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanuruhan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Srijaya Merta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang. Kemudian nama ini menjadi Nganjuk sebagai kawasan swatantra atas dasar warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Pada areal Candi Lor terdapat dua makam abdi dalam kinasir Empu Sindok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Karti, serta sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866. Sir Thomas Stamford Raffles pernah mencatat Candi Lor pada tahun 1817. Ia mencatat bahwa distrik Anjuk terdapat bangunan suci yang berdiri dan berbentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Hal yang sama dilakukan oleh N.W. Hupperman tahun 1866 dan J. Nebel tahun 1908. Sementara itu, Krom pada tahun 1913 memberi analisis prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di halaman Candi Lor, yaitu bahwa Candi Lor berdiri pada tahun 859 AK 937 Masehi dan memiliki hubungan dengan Maharaja Pusindok Riyana W.I. Karamati Uji Adewa. Candi Lor memiliki denah bujur sangkar, memiliki ketinggian 66 meter DPL, terbuat dari batu bata. Pintu masuk berada di sisi barat karena terdapat anak tangga dengan tinggi 3,4 meter. Di depan bangunan candi terdapat sisa fondasi dua candi perwara, tengah dan selatan. Keadaan Candi Lor saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga hanya tersisa bagian kaki dan tubuhnya. Bagian tenggara tubuhnya mengalami keruntuhan akibat pohon kepuh yang berumur ratusan tahun, sehingga akar pohon kepuh menelusuk dan melilit masuk ke badan dan dasar candi. Hal ini menyebabkan Candi Lor belum mendapat renovasi untuk diperlihatkan bentuk aslinya. Like, share, dan subscribe dari teman-teman serta komentar itu adalah sesuatu yang gratis yang teman-teman berikan kepada channel ini, tetapi itu sangat membantu sekali dalam perkembangan channel kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada sekitaran abad ke-10 itu Mataram kuno terkena musibah sehingga hancur oleh letusan gunung berapi. Oleh Empu Sindok, ya, kemudian pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur. Selain karena musibah Gunung Merapi, itu juga disebabkan karena ancaman serangan dari Sriwijaya. Itu yang menjadi alasan kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur. Tetapi ternyata kepindahan ibu kota ke Jawa Timur itu tidak menyurutkan langkah Sriwijaya untuk menyerang Medang. Pada tahun 930-an itu Sriwijaya itu menyerang ke Medang dengan pasukan yang sangat besar, teman-teman. Tetapi Empu Sindok yang dibantu oleh warga itu menghadang atau melakukan pertempuran di Anjuk Ladang yang memang pada akhirnya
pertempuran ini dimenangkan oleh Medang, sehingga sisa pasukan dari Sriwijaya itu terpaksa kembali ke Sumatera. Atas kemenangan pasukan Medang ini, teman-teman, kemudian Mpu Sendok itu menganugerahkan tanah Anjuk Ladang itu sebagai, atau ditetapkan sebagai tanah Sima, dan di situ dibangun sebuah candi sebagai peringatan kemenangan, teman-teman, yang sekarang dikenal sebagai Candi Lor, teman-teman. Di samping pembangunan sebuah candi pada tahun 839 Masehi, itu Mpu Sendok juga menuliskan sebuah prasasti yang dikenal dengan sebutan prasasti Anjuk Ladang. Sedangkan Anjuk Ladang sendiri pada perkembangannya itu sekarang berubah menjadi kota Nganjuk, dan peristiwa itu menjadi cikal bakal atau peringatan berdirinya kota Nganjuk. Jadi kota Nganjuk itu berdirinya itu sekitar abad ke-10-an, yang sampai saat ini usianya lebih dari 1000 tahun. Terima kasih, teman-teman. Inilah video singkat yang saya bagikan di channel Lanjaniru kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit wawasan dan pengetahuan tentang sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.